Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Bagian pertama, awal yang indah, akhir yang kelam. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak perempuan bernama Nisa. Sejak kecil, Nisa dikenal dengan senyum manis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Matanya yang besar dan berbinar selalu memancarkan keceriaan, meskipun hidupnya tak pernah sepenuhnya mudah. Ayahnya seorang petani miskin, sedangkan ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Nisa tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggir desa. Meskipun keadaan ekonomi keluarganya sangat terbatas, Nisa tak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Ayahnya, meski sibuk bekerja keras di ladang, selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Nisa. Mereka hidup sederhana, namun dalam kebersamaan mereka menemukan kebahagiaan yang tak ternilai. Setiap malam, ayahnya bercerita tentang masa lalu dan mengajarkan Nisa untuk selalu bersyukur. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Pada suatu sore yang hujan, Nisa merasa ayahnya tampak lelah dan demam. Tanpa berpikir panjang, Nisa merawat ayahnya dengan penuh perhatian, memberikan sup hangat dan membungkusnya dengan selimut. Ayahnya tersenyum, meski wajahnya tampak pucat. "Jangan khawatir, Nak, aku akan baik-baik saja," ujarnya dengan suara yang lemah. Hari-hari berlalu, namun kondisi ayah Nisa semakin memburuk. Ia tidak bisa lagi bekerja di ladang, dan dalam waktu yang singkat, ayah Nisa jatuh sakit parah. Nisa yang masih muda dan tak mengerti banyak tentang dunia medis, merasa bingung. Setiap malam, dia terjaga, mengelus punggung ayahnya yang panas oleh demam. Tapi, semakin hari, harapan Nisa semakin pudar. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah hujan yang deras, ayah Nisa menghembuskan napas terakhirnya. Senyum yang selalu terukir di wajah Nisa lenyap begitu saja, tergantikan oleh kesedihan yang mendalam. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Sejak itu, Nisa merasa seperti kehilangan cahaya yang selama ini menjadi pelita hidupnya. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan kepada dunia, Nisa menyembunyikan kesedihan yang tak terungkapkan. Ketika teman-temannya mengajaknya bermain atau berbicara, ia selalu tersenyum, tapi hatinya hancur. Setiap kali ada yang bertanya tentang ayahnya, Nisa hanya bisa tertunduk dan menjawab dengan suara pelan, "Ayah sedang istirahat di surga." Namun, meskipun hatinya sakit, Nisa berusaha untuk tetap kuat. Dia tahu bahwa ayahnya pasti ingin dia melanjutkan hidup dengan senyuman, meskipun hatinya merasa kosong dan sepi. Sejak kepergian ayahnya, kehidupan Nisa semakin berubah. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan tawa dan cerita malam bersama ayahnya kini terasa sepi dan sunyi. Nisa tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan tak mampu banyak membantu. Neneknya juga tidak bisa memberikan perhatian yang dibutuhkan Nisa, karena tubuhnya yang rapuh dan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Meskipun begitu, Nisa berusaha menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Setiap pagi, dia berpakaian rapi, merapikan rambutnya, dan menghapus air mata sebelum pergi ke sekolah. Senyum manisnya yang selalu terlihat di wajahnya bukanlah gambaran kebahagiaan, melainkan cara dia untuk menyembunyikan luka yang semakin dalam. Di sekolah, Nisa terkenal sebagai anak yang ceria dan selalu ramah dengan teman-temannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, dia merasa terpuruk. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang semakin memeluk Nisa. Setiap malam, setelah neneknya tertidur, Nisa duduk di sudut kamar yang sempit, menatap foto ayahnya yang sudah buram oleh waktu. Ia memeluk foto itu erat-erat, berbisik pelan, "Ayah, aku merindukanmu." Suatu hari, ketika Nisa sedang berjalan pulang dari sekolah, seorang temannya, Sari, mendekatinya dengan senyum lebar. "Nisa, ayo ikut ke rumahku. Kita bisa belajar bersama. Aku butuh teman untuk tugas matematika," ajak Sari penuh semangat. Namun, Nisa hanya tersenyum canggung. "Maaf, Sari, aku ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," jawabnya pelan, meskipun hatinya ingin sekali merasakan kebahagiaan yang teman-temannya rasakan.
Nisa merasa terasing, bahkan di tengah keramaian. Meskipun banyak teman yang peduli padanya, dia merasa kesulitan untuk membuka diri. Ia merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang ia rasakan. Rasa kehilangan ayahnya yang begitu mendalam seakan membuatnya terkurung dalam dunia yang gelap. Hari-hari seperti itu terus berlanjut. Nisa mencoba untuk terus menjalani hidupnya dengan semangat, tapi semakin lama, semakin sulit baginya untuk menyembunyikan kesedihan. Di sekolah, ia bisa tersenyum, namun setiap malam, ketika semua orang terlelap, Nisa hanya bisa menangis dalam kesendirian. Tidak ada yang tahu, bahkan neneknya, bahwa setiap malam dia merasa seolah seluruh dunia menekan dadanya, menambah berat langkahnya. Kadang, Nisa merasa bahwa senyum yang ia pamerkan pada orang lain justru semakin membuatnya terjerat dalam kebohongan. Dunia seakan melihatnya sebagai gadis yang kuat, yang tak pernah menunjukkan kelemahan. Namun kenyataannya, di dalam hatinya, ia semakin kehilangan harapan. Dia merindukan suara ayahnya, pelukan hangatnya, dan kata-kata penyemangat yang selalu diberikan setiap kali ia merasa lelah. Tapi Nisa tahu, dia harus bertahan. Ayahnya pasti ingin dia melanjutkan hidup, meski dunia seakan tak lagi memberi arti. Dalam kesendirian dan kehampaan itu, Nisa bertekad untuk tidak menyerah, meski terkadang rasa lelah itu begitu mengguncang hatinya. Waktu terus berjalan, dan meskipun senyum Nisa tetap terlihat di wajahnya, dalam hati, setiap langkahnya terasa semakin berat. Kehidupan yang ia jalani kini seolah tak memberi ruang untuk kebahagiaan. Neneknya, yang meskipun penuh kasih sayang, sudah mulai kesulitan untuk memberi perhatian yang dibutuhkan Nisa. Kondisi fisiknya semakin lemah, dan Nisa tahu bahwa neneknya tak akan mampu membantunya selamanya. Di sekolah, Nisa semakin tertutup. Ia tidak lagi bisa menikmati pelajaran seperti dulu, dan teman-temannya mulai merasakan ada yang berbeda. Beberapa kali, Sari mengajaknya berbicara lebih dalam, mencoba memahami apa yang membuat Nisa tampak jauh dan sepi. "Kamu gak apa-apa, Nisa? Aku lihat kamu sering sendirian sekarang," tanya Sari suatu hari, penuh rasa khawatir. Namun, Nisa hanya tersenyum, meski senyuman itu terasa semakin kaku. "Aku baik-baik saja, Sari. Jangan khawatir," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dalam hatinya, Nisa ingin menangis, ingin memberitahukan semuanya. Namun, ia takut kalau teman-temannya akan melihatnya lemah. Dia merasa bahwa dirinya harus kuat, setidaknya untuk orang-orang di sekitarnya. Semakin hari, Nisa merasa dirinya tenggelam dalam lautan kesendirian. Saat pulang sekolah, ia tak punya lagi tempat untuk bercerita. Neneknya yang semakin lemah hanya bisa duduk di kursi roda, menatap Nisa dengan penuh kasih sayang, tapi tidak mampu memberikan jawaban yang dibutuhkan. Setiap malam, Nisa duduk sendirian, menulis di buku hariannya, mencurahkan semua perasaan yang tak bisa ia ungkapkan pada orang lain. Tapi kata-kata itu pun terasa kosong. Semua yang ia tulis seakan tak bisa menghapus beban yang menekan hatinya. Satu-satunya yang masih membuat Nisa bertahan adalah mimpi-mimpi kecil yang ada dalam benaknya. Mimpi untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa membantu neneknya yang semakin renta, untuk bisa membuat ayahnya bangga. Namun, dalam perjalanan panjang itu, Nisa mulai merasa semakin jauh dari mimpinya sendiri. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah lebih maju, ada perasaan putus asa yang semakin kuat menghalangi jalannya. Suatu malam, setelah neneknya tertidur dengan tenang, Nisa duduk di tepi jendela, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit malam. Di matanya yang berkaca-kaca, terlihat keputusasaan yang tak bisa disembunyikan lagi. "Ayah, aku merasa lelah," bisiknya pelan, seolah berharap ayahnya yang sudah tiada bisa mendengarnya. "Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Aku takut aku akan hilang dalam kesendirian." Tapi tidak ada jawaban dari langit malam, hanya angin sepau-sepau yang menyentuh pipinya. Dunia terasa begitu sunyi. Keputusasaan itu semakin menggerogoti hatinya, dan Nisa merasa semakin jauh dari harapan. Senyum yang dulu ia tunjukkan kepada dunia kini terasa semakin tipis dan palsu. Di balik senyum itu,
Nisa merasa seperti seorang pelakon dalam pertunjukan hidupnya sendiri, yang terjebak dalam kebohongan tentang kebahagiaan. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Orang-orang terus sibuk dengan urusan mereka, sementara Nisa terperangkap dalam dunia sepi yang tak bisa ia jelaskan. Setiap hari, ia berusaha untuk tetap tegak, meski hatinya semakin retak. Suatu pagi, ketika Nisa sedang duduk di bangku taman sekolah, Sari datang menghampirinya dengan wajah serius. "Nisa, aku sudah lama memperhatikan kamu. Ada yang tidak beres. Kamu selalu tersenyum, tapi aku tahu itu bukan senyum yang tulus," kata Sari dengan lembut, matanya penuh kekhawatiran. Nisa terdiam. Senyum yang biasanya bisa ia tampilkan kini terasa semakin sulit. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi di dalam hatinya ada suatu keinginan untuk berbagi, untuk tidak terus-terusan terperangkap dalam kesendirian. Untuk pertama kalinya, air matanya menggenang, menunggu saat yang tepat untuk jatuh. "Sari, aku merasa sangat kesepian," ucapnya dengan suara yang bergetar. "Setelah ayah meninggal, rasanya seperti semua yang aku miliki hilang. Aku merasa sangat lelah, dan aku takut. Aku takut kalau aku tidak akan bisa kuat lagi." Sari memegang tangan Nisa, memberi ketenangan yang selama ini Nisa cari. "Kamu gak sendirian, Nisa. Aku ada di sini. Kita bisa melalui ini bersama," kata Sari dengan penuh keyakinan. Itulah pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nisa merasa seperti ada cahaya yang masuk ke dalam hidupnya yang kelam. Meskipun masih banyak kesedihan yang harus ia hadapi, kata-kata Sari memberikan harapan baru yang sangat Nisa butuhkan. Nisa sadar bahwa dia tak perlu terus berpura-pura kuat, bahwa ada orang-orang yang peduli dan siap mendukungnya meskipun dunia terasa begitu berat. Hari demi hari, Nisa mulai membuka diri. Tidak lagi ia simpan sendiri setiap rasa sakit, setiap rasa takut. Sari dan teman-temannya mulai membantu Nisa untuk merangkai kembali bagian-bagian hidup yang hancur. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang masih bisa diwujudkan. Nisa mulai belajar untuk tidak menyembunyikan perasaan lagi, meskipun kadang-kadang ia merasa cemas akan penilaian orang lain. Meskipun hidup masih penuh dengan kesulitan, Nisa merasa sedikit lebih ringan. Setiap kali ia merasa terpuruk, ada teman-temannya yang mengingatkan bahwa tak ada yang salah dengan merasakan kesedihan. Perlahan, Nisa mulai belajar bahwa menangis bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, dan meskipun tak ada yang bisa menggantikan ayahnya, dia tetap bisa melanjutkan hidup dengan penuh makna. Pada suatu sore, saat Nisa duduk di pinggir jalan sambil melihat matahari terbenam, ia merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun ayahnya sudah tiada, kenangan dan ajaran ayahnya tetap hidup dalam dirinya. Ayahnya pernah berkata, "Hidup itu tidak selalu mudah, tapi kita harus terus berjuang, nak. Jangan pernah biarkan kesedihanmu menghalangi langkahmu." Kata-kata itu kembali terngiang dalam benaknya, memberikan kekuatan yang selama ini ia cari. Kini, senyum Nisa mulai terasa lebih tulus. Tidak lagi sebagai topeng, tetapi sebagai bukti bahwa ia telah menemukan kembali harapan di tengah kegelapan. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, Nisa tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki teman-teman yang peduli dan sebuah hati yang kuat untuk terus maju, meski dunia terkadang terasa begitu berat. Karena di balik senyum yang dulu tampak palsu, kini Nisa menemukan kekuatan sejati yang tak akan pernah padam.